Wakil, Ibu Kepala Sekolah SDN Ratu, Bu Seniatun SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul di sekolah kita tercinta ini dengan sehat tanpa satu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam selalu kita sambung agungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Nah, di sini saya mengumpulkan Bapak Ibu guru karena saya ingin membuat kelompok belajar. Nah, di sini saya mendapatkan tugas membuat kelompok belajar ini terkait dengan tugas saya di pembelajaran diseminasi PKG PJOK Lampung Tengah. Nah, di sini saya mengambil tema judul program asik bareng bermain permainan tradisional. Nah, di sini kenapa saya ambil permainan tradisional? Karena permainan tradisional ini di era modern ini anak-anak kita atau anak-anak didik kita itu jarang yang bermain permainan tradisional, ya. Karena kalah dengan gadget atau HP, permainan yang ada di HP. Nah, kenapa saya ambil permainan tradisional ini? Karena supaya anak-anak tahu tentang permainan tradisional dan anak-anak mau bermain atau bergerak berolahraga dengan cara bermain permainan tradisional. Nah, selanjutnya latar belakang proyek perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah gaya hidup masyarakat termasuk siswa SD. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental siswa. Permainan tradisional menawarkan alternatif yang lebih sehat dan menyenangkan. Tujuan pembelajaran berbasis proyek. Proyek ini bertujuan untuk yang pertama, memperkenalkan dan melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai luhur seperti kerjasama, sportivitas, kejujuran, dan saling menghormati. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kognitif, motorik, keterampilan gerak, sosial, dan emosional anak. Yang keempat, mendorong aktivitas fisik dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk gadget. Nah, ini gimana ini Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, program saya di dalam membuat program PJOK ini, Pak, kalau menurut saya bagus sih, karena memang kenyataannya seperti itu, anak sekarang ini duduk dengan permainan yang asik-asik sehingga lupa dengan permainan yang sifatnya tradisional. Kalau menurut saya seperti itu. Mengulang masa lalu. ya, Oh ya betul. sambil mengulang masa lalu. Masa lalu yang apa ini? Ya main, Masa lalu bermain. dari masa lalu. Dan mengurangi anak menggunakan gadget ya Pak. Karena sekarang kalau anak suka main gadget, kadang dia interaksi sosial juga kurang. Ya, benar. Rasa sosialnya Iya, kurang. rasa sosialnya kurang. Kemudian bisa keliling mata dengan bermain gadget yang lama. Bermain gadget itu tidak membingungkan. Tidak peduli. Iya. Ya, Apatis ya. Iya, apatis. ya karena Egois. pengaruh gadget ini anak ini emosionalnya Tinggi. Tinggi. tidak bisa terkontrol ya, terlalu tinggi. Beda dengan kita bermain
berkelompok dengan teman itu pasti kita saling menghargai teman, sosialnya tinggi, Iya. ya kerjasamanya bagus. Beda dengan permainan gadget kalau juga. Kemudian tidak menggunakan biaya yang terlalu mahal. Ya, yang jelas dia beraktivitas menggunakan fisik, berolahraga yang dimana berolahraga itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Kalau bisa berolahraga itu jangan waktu muda aja. Kalau bisa berolahraga itu Sampai tua. ya. Selagi kita masih kuat ya usahakan berolahraga. Nah itu yang mau saya tanamkan di dalam anak-anak didik kita supaya anak-anak itu tidak malas berolahraga. Nah selanjutnya capai langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui dan melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya. Yang kedua, peserta didik dapat menanamkan nilai-nilai luhur seperti kerjasama, sportivitas, kejujuran, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan kognitif, motorik, keterampilan jelas, sosial, dan emosional anak. Yang keempat, peserta didik akan terdorong untuk melakukan aktivitas fisik dan mengurangi waktu yang dihabiskan. Struktur programnya, yang pertama merupakan kegiatan kokurikuler. Yang kedua, pembelajaran gerak fase C kelas 5 dan 6 dengan jumlah rombel 4 akan dilombakan permainan tradisional dengan cara estafet di mana setiap kelas mengirimkan perwakilannya dalam perlombaan. Perlombaan estafet permainan tradisional ini akan dilakukan dengan sistem gugur. Nah, ini menurut Bapak Ibu, kapan kita mau melakukan program ini ya Bapak Ibu, dan mau kita lombakan itu permainan tradisional apa kira-kira yang cocok untuk saat ini di SD kita? Main itu loh Pak, apa namanya, main bakiak batok itu loh. Oh ya, bakiak batok itu ya yang pakai tali. Iya. Ya. Ada unsur keseimbangan itu. Ya. Keseimbangan. Egrang. Bentengan. Bentengan. Satu cabang atau semua cabang Pak? Ya, itu kita programkan selama, kalau rencana saya Kebak sodor ya. satu cabang kita perkenalkan dalam 3 bulan sekali. Contohnya pertengahan semester kita adakan lomba antar kelas, itu lomba namanya Kebak sodor. Iya. Pertengahan semester ini. Terus nanti akhir semester kita adakan lagi program itu. Contohnya apa tadi? Egrang batok. Nah, egrang batok. Nah, semester berikutnya kita buat program lagi permainan tradisional apa lagi yang bisa dipermainkan secara kelompok itu apalagi? Bentengan. Nah, berkelanjutan selalu kita programkan supaya permainan tradisional ini anak-anak itu mengenal Harus ke masyarakat lagi. Ya. Congklak seru ya. Nah, ini waktunya Iya. kira-kira kapan ya Bapak Ibu ya? Akhir Congklak. semester ini. Antara saya sekaligus setelah penilaian anak agak refreshing, kemudian diberikan Kelas meeting. yang bisa untuk anak kelas meeting nggak? Ya. Berarti nanti saya buat program setelah ulangan ini, kita buat kelas meeting, kita buat perlombaan tradisional antar kelas. Oh iya. Bagus tuh Pak. Usulnya bagus. Ya, yang selanjutnya mitra dalam komunitas belajar.
Yang pertama, pelaksanaan kegiatan kurikuler akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024. Nah, ini karena kegiatannya ini kemarin saya rancangnya tanggal 30 November. Nah, tanggal 30 November ini kan kita masih akan mengadakan ulangan. Nah, nanti saya revisi dibuat setelah selesai ulangan semester. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, kapasitasnya yang ada 3, yaitu yang pertama aset manusia. Yang aset manusia ada kepala sekolah yang memiliki wewenang dan memberikan izin. Yang kedua, guru sebagai pendamping dalam kegiatan perlombaan. Yang ketiga, peserta didik sebagai aktor utama dalam kegiatan perlombaan. Nah, dalam aset manusia ini nanti saya akan buat program yaitu SEM. Nah, program SEM ini nanti guru hanya mengawasi, jadi pelaku utama itu siswa. Jadi nanti saya akan buat itu, saya akan programkan, saya akan kasih ke anak itu, siswa itu nanti ada yang menjadi pelatih, siswa ada yang menjadi wasit, siswa ada yang menjadi peran utama atau yang lomba. Nah, jadi nanti guru hanya mengawasi. Jadi nanti siswa itu bisa mengenal, oh jadi pelatih ini seperti ini, jadi wasit ini seperti ini. Nah, nanti akan saya ajarkan ke anak tentang itu. Nah, itu kalau di dalam pelajaran penjaringan PJOK itu namanya SEM. Nah, yang kedua, aset fisik. Aset fisik itu yang pertama ada halaman sekolah yang luas, yang kedua perangkat elektronik yang memadai seperti laptop, HP, komputer, dan WB. Yang ketiga, ruang kelas untuk persiapan acara. Nah, selanjutnya aset finansial ini pendanaan dana kos. Selanjutnya, rencana evaluasi. Melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Selanjutnya, melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa depan. Yang selanjutnya, pengumpulan data, lembar refleksi dari sistem tentang pengalaman mereka selama melakukan kegiatan. Nah, jadi dari evaluasi ini akan kita laksanakan program yang pertama besok itu lomba sodor ya. Nah, nanti setelah kita melakukan lomba sodor itu, kita evaluasi untuk lomba berikutnya. Nanti ada kesalahan atau kekurangan, nanti kita bisa evaluasi, kita perbaiki lagi. Kemungkinan tantangan yang pertama, faktor cuaca, ada hujan, terus panas ini peserta bisa mengalami dehidrasi, kelelahan atau sengatan matahari, angin bisa mengganggu perlombaan, terus perubahan cuaca yang tiba-tiba sulit diprediksi dan bisa mengganggu jalannya acara. Nah, selanjutnya faktor teknis, peralatan itu bisa kerusakan peralatan seperti sound system, timer atau bendera, bisa mengganggu jalannya lomba, listrik bisa mati lampu, kemungkinan komunikasi, masalah komunikasi antara panitia peserta yang dapat menyebabkan kekacauan. Nah, gimana Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu nih ada saran, masukan biar nanti programnya bisa diperbaiki? Kalau dari saya ada saran Pak, Ya. berkaitan dengan anak itu harus mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya. Jadi ketika bermain ya diberikan kesempatan main yang
luas, artinya itu bebas. Kemudian setelah mendapatkan permainan yang luas yang bebas, kemudian dievaluasi sehingga nanti ketika ada yang anak-anak itu tidak mampu atau yang kurang pas atau salah, kita bisa memperbaiki dengan cara remedi. Ya, terima kasih Pak masukannya, nanti biar saya programkan lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau menurut saya, kalau pemilihan tentang perwakilan dari mana, sebelumnya ya sejak itu semua anak disuruh ikut apa ya, partisipasi. Nanti kita kan berpilih yang mana yang kira-kira bagus, nanti yang jadikan perwakilan jelas. Kalau kita fasilitas hanya asal nunjuk aja, itu kan nggak pas juga. Kan semua anak mungkin ya ada rasa saya juga pengen ikut, pengen bisa seperti itu. Jadi kalau udah diseleksi dengan yang bagus itu kan nanti yang diberikan untuk mewakili perasaan. Iya. Nah, ya benar sekali Bu. Nah, ini rencana saya memang satu kelas itu ikut semua dan saya tidak membedakan agen gender. Jadi laki perempuan harus ikut semua. Mendapatkan peran yang sama. Ya, peran sama. Karena kalau kita selalu mengajarkan anak perempuan ini lebih lemah, itu sebenarnya salah. Kalau untuk fisik, kalau kita latih dari kecil itu sama sebenarnya. Jadi saya tidak membedakan untuk laki dan perempuan. Jadi nanti semua harus ikut. Laki-laki lawan perempuan ya sama, harus sama. Terus ada lagi? Cukup. 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 Ya kalau cukup, mudah-mudahan besok waktu saya merancang tindakan ini, kelanjutannya mohon bantuannya Bapak Ibu semua. Salah. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.